Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama saya Ferry Junandar di acara kesayangan kita, Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Hey! Iya pemirsa, di acara ini kita senantiasa membagikan topik yang menarik dan kali ini adalah temanya Ayahku My Superhero alias pahlawanku ya. Pemirsa, memang peran ayah ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata dalam sebuah keluarga. Meskipun ada ibu, tetapi peran ayah juga bisa menunjang bagaimana membuat keberanian, kemudian juga semangat yang tanpa putus asa dan juga tentu saja kekuatan untuk bisa menjalani hidup lebih kuat lagi begitu ya. Nah, kali ini kita akan hadirkan ayah-ayah yang super hebat, superhero karena mereka sudah bisa membuat keluarganya menjadi satu, menjadi kuat dan juga kompak dan tentu saja bahagia. Untuk itu kita akan hadirkan yang pertama ini adalah ada Papa Nurul dan juga Salwa dan Arjuna. Silakan. Wah, siap. Apa kabar Papa Nurul? Salwa juga apa kabar? Arjuna di sini juga. Oke, baik, silahkan duduk ya. Ini kita akan ngobrol sedikit ini ya. Ini kapan terakhir kalian liburan nih? Kebetulan kita terakhir liburan itu di bulan Desember, Kak. Kebetulan kita ke Jogja. Wow, asik banget. Pasti yang paling banyak makan ini nih ya. Iya, Kak tahu. Kok Pak tahu? Tahu dong, kamu kayaknya tuh diam-diam makannya banyak. Oke, baik. Bukan hanya mereka, tapi kita akan hadirkan juga ini ada tamu yang lain juga, yaitu adalah Papa Angga, Rega, dan juga Taman. Silahkan sebelah sini. Wah, ini siapa? Ini yang kecil yang lucu banget ini. Namanya siapa? Halo, halo, halo. Waduh, Taman usianya berapa? Usianya 5 tahun. 5 tahun. Wah, suaranya kok sudah besar ya. Oke, gak apa-apa ya. Ini saya dapat bocoran bahwa dari mereka ini ada yang jago beatbox alias mengeluarkan suara musik dari mulutnya nih. Kira-kira siapa? Tanpa harus ditanya, kita akan mulai 3, 2, 1. Silakan, mana yang beatbox? Ini dia. My name is Rega. Oke. Silakan duduk luar biasa sekali ternyata Rega ya. Ini Rega, kalau boleh tahu kamu belajar dari mana itu bisa seperti itu? Belajar sendiri sih, Om. Belajar sendiri ya. Belajar Oke ya. Dan pemirsa, bukan hanya mereka yang akan hadir untuk bisa memberikan seperti apa sih my father atau ayahku ini adalah superhero. Kita akan hadirkan juga narasumber kesayangan kita yang setia memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita. Ini ada Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Halo. Mbak Ayu silakan. Semuanya. Apa kabar? Coba Kak. Beatbox dulu dong. Nggak bisa. Pastinya ya, ini beda kompetensi ya. Silakan Bukan, duduk, boleh Kak. tepuk tangan dulu dong, Thank sudah you, hadir. Kak. Ada Mbak Ayu. Nah, dan pemirsa sudah hadir ada 2 keluarga. Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dengan yang pertama Papa Nurul, Salwa dan juga Arjuna. Ini dia. Satu 11 Bandung. Sigap, siap, berani. Menjadi gambaran sosok ayah dengan 3 anak ini. Nurul Lusianto sudah 19 tahun bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran di Jakarta Pusat. Dengan moto pantang pulang sebelum padam. Bukan saja menjadi superhero bagi masyarakat, laki-laki yang akrab disapa Nurul ini juga menjadi sosok hebat di tengah keluarganya. Saat di rumah, Nurul berperan sebagai kepala keluarga. Ia selalu meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, mendengarkan cerita dari ketiga buah hatinya, dan selalu memberikan arahan dan dukungan untuk putra-putrinya. Tubuh saya buat masyarakat, kalau berada di masyarakat. Kalau berada keluarga, tubuh saya berada untuk keluarga. Wow, boleh tepuk tangan dulu, itu luar biasa sekali ya. Satu etos kerja yang luar biasa, sangat total sekali. Ketika dia memang dalam pekerjaannya, dia total untuk pekerjaan. Tapi mungkin ketika sudah sampai keluarga, akan menjadi milik keluarga. Begitu ya Pak ya? Baik, dan kita akan kenalan dengan keluarga saya yang satu lagi. Ini adalah ada Papa Angga, Rega, dan juga Taman dalam video berikut ini. Kita simak yuk. Berjibaku membersihkan kota sudah menjadi bagian dari hidup Angga Rahmana.
Ayah dengan 3 anak ini bekerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau dikenal dengan pasukan oranye di Kelurahan Duripolo, Jakarta Pusat. Dalam kesehariannya, Angga tak pernah mengeluh dan terus bersemangat untuk menangani permasalahan sampah ibu kota yang kian meningkat. Meski menjadi petugas PPSU, Angga juga tidak lupa perannya sebagai ayah. Sepulang dari aktivitasnya, Angga tetap memberikan waktu untuk putra-putrinya. Baginya, anak adalah sahabat. Ketiga buah hatinya pun mengerti mengapa ayahnya banyak menghabiskan waktu di luar rumah, yaitu demi menjaga lingkungan bersih dan nyaman. Setiap orang tua pasti punya harapan yang baik untuk anak-anaknya. Segala hal yang aku lakuin sampai saat ini itu memang aku coba lakuin yang terbaik untuk anakku. Ya boleh tepuk tangan dulu. Mbak Ayu bagaimana melihatnya nih? Seneng banget gitu ngelihat dua keluarga yang hadir di sini hari ini gitu ya Kak. Karena seringkali kita bertemu dengan banyak ayah yang jadi superhero di luar, tapi begitu masuk ke dalam rumah hilang sosok superhero-nya. Happy banget ngelihat bapak-bapak di sini berserta dengan buah hatinya gitu kan ya, demikian dekat. Kemudian bertemu dengan para ayah yang punya concern besar untuk menjadi ayah yang hadir. Betul. Di rumah gitu. Hadir, ayah yang hadir. Betul. Karena kalau kita berbicara mengenai ayah, oke, perannya sebagai pemimpin, pencari nafkah, betul gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam lagi gitu kan ya, keluarga itu membutuhkan ayah yang hadir. Hadir tuh bermain secara fisik, kemudian hadir secara emosi pada saat anak membutuhkan dukungan, support, anak lagi sedih, anak lagi kemudian merasakan namanya dalam proses tumbuh kembang kan ada ups and down dalam kehidupan. Ayah hadir di situ. Kita tanya ke Salwa dan juga Arjuna nih. Sejauh ini papa ini sering di rumah. Nah, apa yang dikerjakan biasanya di rumah nih sama kalian? Ayah selalu bantu PR aku. Kok setiap aku ada masalah pasti dibantu oleh Dibantu ayah. gitu ya. Jadi luar biasa sekali ya. Iya. Oke, baik, kita coba ke Rega dan juga Taman nih. Ini boleh tahu nggak sih kegiatan ayah kalau di rumah tuh ngapain aja setelah pulang dari kantor? Bercanda sih Om. Kadang-kadang juga ngajak keluar untuk bermain musik Om. Coba kita ke Taman nih, Taman. Kelitikan. Kelitikan. Aku sering. Wah, Sering. kelitikan. Oh, sering. Yang dikelitikin kamu atau ayahnya? Aku. Oh, kamu dikelitikin sama ayah karena ayah sayang banget sama kamu artinya ya. Kita kembali ke Mbak Ayu. Mbak Ayu, kalau kita lihat bagaimana chemistry yang terjadi dengan dalam tanda kutip waktu yang terbatas karena ayahnya memang harus kerja gitu loh. Betul. Apakah sudah cukup, Mbak? Oke, kalau kemudian kita berbicara mengenai waktunya harus lama nggak sih sebetulnya di tengah kesibukan gitu kan, seorang ayah, kepala keluarga, pencari nafkah terkait dengan financial gitu. Akhirnya kan menjadi kebutuhan ayah di luar rumah tuh jadi banyak gitu. Betul. Akhirnya waktu di rumah tuh menjadi sangat terbatas sekali gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu dengan waktu itu yang cukup terbatas gitu kan? Apakah itu cukup gitu kan ya? Cukup kalau kemudian waktu yang terbatas tersebut diambil sebagai waktu yang berkualitas. Artinya gitu kan ya, udah waktunya sedikit, mainnya fokus gitu kan ya, tidak kemudian disambi-sambi dengan gadget, sambi-sambi dengan urusan yang lain gitu kan ya. Yang dilakukan terus apa sih gitu, seperti tadi yang dilakukan dirasakan sama Taman ya, apa yang dirasakan ayahnya ngajak main ya. Kelitikan katanya. Kelitikan. Sebenarnya gitu, kalau misal kita berbicara mengenai apa sih aktivitasnya, bingung nih ayah harus ngapain dengan anak. Itu tadi sesederhana kelitikan, makan bareng, ngobrol bareng yang membuat anak merasa oh ayahnya hadir, oh ayahnya ada gitu kan ya. Nah, akan cukup waktunya kalau digunakan secara berkualitas. Kalau kita lihat ya Mbak Ayu ini memang mereka ini kekompakannya sangat tinggi sekali begitu ya. Tetapi apakah mereka masih kompak kalau kita uji kekompakan mereka di segmen berikut? Nah, pemirsa, kita akan cek kekompakan mereka di segmen berikut dan tetap bersama kami ya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ya pemirsa, masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Waduh, di kesempatan kali ini kita akan tes kekompakan dari masing-masing keluarga ini. Ada papa dan juga para buah hatinya ya. Caranya adalah apa? Nanti kita akan persilahkan papa akan pegang gambar
kemudian diperlihatkan kepada salah satu buah hatinya, dan buah hati yang satu lagi akan menebak gambar apakah yang dimaksud. Ada 2 soal untuk masing-masing. Kita akan coba Papa Nurul dan juga Arjuna serta Salwa. Ya, silakan. Ya, ini dia. Siap? Oke. Arjuna mengambil posisi. Soal ini adalah berkaitan dengan barang-barang yang selalu dibawa pergi kemanapun Papa pergi. Oke, silakan. Mulai dari sekarang silakan. 60 detik dari sekarang silakan. Iya. Oke. Yang biasa saya pakai kalau mau Jaket. ke kantor. Jaket. Dipakai di kaki. Sepatu. Betul! Ya, tukar. Masih ada waktu, silakan. Sekarang soal yang kedua ya. Satu deh. Silakan. Wah, ayah. Aduh, susah benar ya. Siap. Fokus cuma satu. Ada ya? Ada. Oh, Silakan. ada. Oke, monggo. Sudah? Kita akan mulai dari sekarang. Silakan. Yang biasanya buat ngambil duit. ATM, Salah. dompet. Ya. Wow, luar biasa sekali. Dijawab dengan mudah sekali. Silakan tos dulu, silakan duduk ya. Udah ada. Soalnya udah habis Arjuna. Ketagihan malah dia ya. Oke, baik. Sekarang kita akan persilahkan Bapak Angga, ada Rega dan juga ada si kecil. Kamu sudah siap sayang? Oke, siap. Saya berikan soalnya sekarang. Silakan. Soal yang pertama. Mulai dari sekarang. Silakan. Apa yang ayah pakai? Nah, Celana, Gimana? jaket. Ya. ya betul. Jaket. Silakan. Ayah. Tekan. Dibuka, tukar, dibuka soal yang berikut. Ayah seneng banget kayaknya. Dia bisa. Jawab. Silakan. Oke, Yang sering kamu mainin? apa itu? Boneka. Kalau main TikTok? HP. Iya betul. Selamat, silakan menempati tempat duduknya. Waduh, luar biasa sekali ini ya. Ternyata mereka memang kompak. Saya tadi udah agak pesimis ini, yang kecil ini nih. Ternyata mereka pintar sekali ya. Luar biasa sekali. Ini Mbak Ayu, bagaimana Mbak Ayu melihat apa yang sudah terjadi? Iya, seneng banget ya ngelihat kekompakan keluarga, Ya. bisa main bareng gitu kan ya. Kemudian nggak diduga-duga, ternyata kapan bisa menjawab Keren loh. pertanyaannya dengan Keren benar. banget. Bisa kelihatan banget ya bahwa Ya. masing-masing anggota keluarga itu bisa mengetahui dengan baik kebiasaan-kebiasaan dari anggota keluarga Betul, lainnya. simple banget ya. Iya, dan itu gitu ya menjadi representasi bahwa emang beneran deket nih gitu kan. Clue-clue yang dikasih juga yang biasa dibawa ayah kerja gitu Betul. kan. Yang biasa kamu mainin loh gitu Betul, kan. betul. Udah jadi apa seperti ada, oh yang kamu biasa mainin tuh ini gitu. Jadi langsung clue-nya bisa ditangkap dengan baik. Dengan baik gitu Disitulah ya. benar-benar kelihatan bahwa kedekatan emosi antar keluarga Betul. itu membuat komunikasi menjadi lebih lancar, lebih nyambung, dan pada akhirnya membuat menjadi lebih hangat. Betul, dan masing-masing keluarga kalau saya lihat tadi memang masing-masing berbeda begitu ya. Benar. Kebiasaan ayah, apa yang ayah pakai, apa yang ayah lakukan setelah bekerja itu beda-beda semuanya. Dan beda-beda. hanya mereka yang tahu. Betul. Beda keluarga, beda kebiasaan. Bayu, ini agak pertanyaannya mungkin agak serius. Indonesia ini termasuk dalam 3 besar negara fatherless country gitu ya. Oke. Di mana peran kehadiran ayah ini kurang dalam keluarga nih. Boleh dijelaskan sebaiknya gimana tuh Mbak Ayu? kalau begitu? Oke, kan selama ini mungkin stigmanya adalah peran pengasuhan. Itu banyak yang dibilang, oh ibu yang terlibat utama dalam pengasuhan Betul. anak. Di rumah ibu yang ngurus gitu kan. Tapi ternyata gitu kan ya, peran ayah itu juga nggak kalah besar bagi sebuah keluarga untuk menciptakan keluarga yang hangat, keluarga yang sehat, keluarga yang utuh. Nggak Betul. bisa ibu berjalan sendiri, ayah pun butuh hadir untuk kemudian memiliki kedekatan emosi yang baik dengan anak. Hadir dan terlibat dalam proses pengasuhan, ikutan main sama anak-anaknya karena gitu kan ya, ayah yang memiliki kedekatan yang hadir penuh untuk anaknya itu based on penelitian atau riset itu punya dampak positif yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Mulai dari anak yang dekat dengan ayahnya itu kemampuan secara kognitif atau IQ biasanya jauh lebih baik. Kemampuan kelola emosi anak yang dekat dengan ayahnya itu jauh lebih baik, yang kaitannya pada saat nanti anak berhadapan
kan dengan situasi sosialisasi, teman-teman, akhirnya masalah-masalah atau perilaku-perilaku yang mungkin kurang tepat dan kurang sesuai dalam proses tumbuh kembangnya, terutama di masa remaja, anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu probabilitasnya atau kemungkinannya itu jauh lebih kecil gitu kan, secara emosi, secara sosial. Banyak dampak yang bisa didapatkan dari anak yang memang dekat dengan ayahnya gitu. Jadi mulai sekarang ya harus terlibat. Dengan kata lain mungkin bisa dikatakan bahwa jangan salahkan anaknya dulu ketika dia melakukan hal yang tidak diinginkan begitu. Betul. Ya. Kita sepertinya sudah ada Papa Nurul yang akan bertanya berkaitan dengan topik kita kali ini. Papa Nurul silahkan, ada pertanyaan kepada Mbak Ayu, silahkan. Mohon izin kalau berkaitan tentang mungkin kesifatan anak kan berbeda-beda. Nah hal-hal kayak gitu bagaimana cara menanggapi kita sebagai orang tua? Iya benar, aku setuju banget tuh Pak. Karena kita nggak bisa memukul rata setiap anak itu sifatnya sama, karakternya sama, maka memang PR-nya jadi orang tua. Benar, semakin banyak anak berarti effort atau pendekatan kita kepada anak untuk memahami masing-masing karakternya itu harus berbeda. Karena nggak setiap anak itu bisa mendapatkan treatment yang sesuai, yang sama. Kalau kakaknya mungkin dibaikin oke, tapi adiknya kayaknya harus di-set goal deh untuk supaya bisa lebih disiplin gitu. Nah mau nggak mau sebagai orang tua kita pun harus mengikuti bagaimana karakter anak kita dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut gitu. Tetapi yang pasti apapun karakter anak gitu, tugas kita bagi orang tua untuk memastikan bahwa anak kita itu merasa dicintai oleh kita. Anak kita merasa diterima apa adanya, anak kita merasa cukup didukung, anak kita merasa aman pada saat bersama dengan kita. Supaya anak memiliki penghayatan positif terhadap relasinya dengan orang tuanya. Jadi kalau ditanya ayahmu seperti apa, yang muncul di kepala anak langsung, oh ayahku superhero, menemani aku. Artinya penghayatan anak itu cukup positif dan itu oke banget. Terima kasih Mbak Ayu, luar biasa sekali. Pemirsa, di segmen berikut kita akan hadirkan yaitu adalah satu surprise bagi mereka. Mereka juga nggak tahu apa surprise-nya. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Pemirsa, masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Aduh, ini berbicara mengenai curhat, saya mau curhat dulu sedikit kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kan saya pergi pagi, anak masih tidur. Nah, pulang malam, anak sudah tidur. Nah, untuk orang yang kerja seperti itu gimana tuh Mbak Ayu? Gimana kehadirannya ya itu bagaimana? Ya, kehadirannya gimana? Harus punya waktu berkualitas gitu. Kadang orang mikir waktu berkualitas tuh harus lama gitu kan ya. Durasi gitu. Durasinya harus lama. Tapi kalau misal kemudian kita ngelihat sebetulnya berapa sih waktu berkualitas yang dibutuhkan oleh setiap anak in a daily life gitu kan ya, atau dalam keseharian gitu kan ya. Nah, kita nyebutnya itu special time, waktu istimewa yang dihadirkan oleh orang tua kepada masing-masing anaknya di setiap harinya. Tujuannya apa? Supaya bonding emosinya tetap terjaga. Kelekatan emosi antara orang tua dengan anak tetap terjaga walaupun di waktu yang sedikit. Berapa lama sebetulnya gitu? Kalau anak-anaknya masih usianya kecil-kecil gitu kayak TK, kemudian di bawah TK, kurang lebih sekitar 20-30 menit per hari. Tapi fokus gitu menemaninya. Kalau sudah usianya agak besar gitu kan, masuk remaja atau mulai masuk remaja akhir dewasa muda, waktu berkualitasnya berapa lama yang dibutuhkan? Sekitar 2 jam, tapi 1 minggu aja cukup sebetulnya. Jadi waktu berkualitas spend weekend atau habisin weekend keluar berdua makan atau apa. Tapi satu anak satu orang tua. Sehingga fokus dan anak ngerasa bahwa oh saya mendapatkan kucuran kasih sayang yang penuh utuh, nggak dibagi sama saudara yang lain gitu kan di special time tersebut. Setiap keluarga ini pasti punya ada namanya special time dan juga ada special curhatan. Asik. Ya, ini saatnya kita akan berikan kepada mereka itu adalah satu kejutan karena kita yakin bahwa setiap keluarga ini mempunyai sesuatu yang tidak bisa diungkapkan langsung dan kami sudah merekam dalam bentuk tayangan video. Tanpa mereka tahu, nih bapak-bapak langsung pada senyum-senyum ya. Apa yang kira-kira mau dicurhatin. Dan kita akan hadirkan pertama ini adalah videonya Salwa dan juga Arjuna dalam tayangan berikut ini. Kita lihat yuk. Ayah itu sosok orang tua yang benar-benar baik,
semangat terus untuk kerjanya, untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ya mendoakan yang terbaik, terus juga kasih semangat. Aku pengen jadi pemadam, biar sama kayak ayah. Sayang banget. Kalau buat papa, jangan capek untuk menolong orang lain. Ya, itu dia satu ungkapan. Kita akan tanya kepada Papa Nurul. Apa pesan Papa untuk Arjuna? Capailah cita-citanya, demi itu harus belajar dan ibadah. Boleh dipeluk bapaknya. Satu kebahagiaan kita menjadi saksi. Dan ada video dari Rega dan juga Taman. Ini dia. Ayah itu sosok yang melebihi pahlawan, berjuang untuk nafkahin keluarga, berjasa banget lah dalam hidup Rega. Kalau doa Rega sih, semoga ya panjang umur, sehat selalu Kak. Aku, ayah, minta maaf kalau ada salah banyak. Aku juga minta maaf sama mama. Aku pengen jadi anak berbakti. Aku biasanya kata ayah, kamu anak siapa? Anak ayah katanya. Nah, sampai seterusnya dibilang begitu. Aku sendiri pengen ngebanggain ayah ya. Ya, itulah ungkapan yang sangat tulus, curhatan yang paling dalam dari seorang anak kepada ayahnya. Papa Angga, silakan, ada yang disampaikan. Aku dari lihat perkembangan mereka tuh udah yakin gitu bahwa aku punya rasa sayang yang sangat besar sama mereka. Ayah nggak pernah minta kalian untuk jadi anak yang berprestasi. Kakak Taman nggak harus jadi anak yang pintar. Tapi kakak Taman, abang Rega harus punya adab sama orang tua. Harus punya rasa kasih sayang sama keluarga. Satu sama lain nggak boleh berantem. Buat aku itu udah lebih cukup sih Kak. Karena emang aku pengen jadi apa adanya yang buat mereka tuh nggak harus jadi orang hebat untuk punya ayah yang hebat. Boleh tepuk tangan dulu. Ternyata satu pelajaran yaitu bagaimana peran ayah itu harus hadir baik secara fisik maupun juga secara moral untuk bisa memberikan dukungan kepada buah hatinya. Dan kami akan pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di Kumpul Keluarga. Ngumpul-ngumpul, curhat yuk. Sampai jumpa.